Ustadz, Kenapa? aku lagi galau Ustadz. Galau? Ustadz tahu kan lagu-lagu yang mewakili perasaan hati seseorang sekarang ini Ustadz. Aku tahu itu. Ustadz tahu Sekarang kan? kan zamanya itu yang lagi marak tuh. Iya. Yang sinetron-sinetron. Betul Yang banget. istri-istri yang Iya. terzolimi. Ku Kenapa aku harus kayak gini sih? menangis. Membayangkan betapa. Kamu tuh jahat tau gak sih? Harusnya kamu tuh jangan tinggalin aku. Maaf. Kamu Mendalami banget Oh, ya. Oh. Berarti kan pernah peran-peran itu kan. Oh iya. Jadi suami jahat kan. alumni dari sana Ustadz. Makanya aku mendalami banget ketika ada lagu itu. Iya. Itu lagunya tuh kayaknya mewakili perasaan banget Ustadz. Oh gitu. Kenapa harus ada yang seperti itu? Hah? Kenapa? Kenapa harus seperti ini kan? Assalamualaikum. Ini Waalaikumsalam warahmatullahi. Habib, Kayak Habib. nonton itu loh. Baik, alhamdulillah. Kayak nonton itu kenapa? Ini Ada apa? lagi galau. Ih, kita kan ya Allah Pagi ini jangan udah marah-marah. ini live loh. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ustadz sih tadi mancing lagu itu. Iya. Jadinya ada ke bawah Tapi perasaan. kan lagi ya, marah Ustadz. anak-anak saya aja nyanyiin itu. Iya, tahu kan sih lagunya. Itu udah hits sedunia. Hits kan, Hits makanya sedunia, karena Masya lagunya Allah. kayak tepat banget tuh aku kalian mau belajar. Kayak mewakili perasaan jamaah yang ada di rumah juga. Yang mana lagunya? Boleh gak sih kalau kita bahas yang ku menangis. Jadi Ya Allah. gimana Bib? Izin Bib, bisa Boleh. nggak? Kita Habib ambil ketawa, temanya. Habib senyum-senyum aja Jadi Habib. temanya apa Bib? Apa? Jadi Nggak apa? usah. Ku menangis. Ku menangis membayangkan. Baik. Allahu Kalau Akbar. Habib yang ngomong bagus ya. Langsung aja kalau gitu jamaah ada di rumah. Kita bahas pagi hari ini sesuai tema kita. Ku menangis membayangkan. Masya Allah. Silakan duduk Habib, Ustadz Maulana, Ustadz Syah. Masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, senang sekali. Sekarang saya sudah bersama guru-guru saya ada di sini. Sekarang saya harus menyapa dulu jamaah yang ada di rumah. Masya Allah, senang sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Islam itu indah, Masya Allah. Ustadz Maulana kalau tadi kita sudah nangis-nangisan, sekarang kita harus cari jalan keluarnya Ustadz, gak mau tahu. Harus move on. Harus move on, karena jamaah yang ada di rumah pada menangis sambil membayangkan. Membayangkan apa? Gini nih Ustadz, ini Ya. mungkin kegelisahan jamaah yang ada di rumah termasuk mungkin aku juga ya. Tapi nanti mau ngingetin dulu nih jamaah, nanti di segmen terakhir akan ada petua Ustadz. Masya Allah, akan banyak informasi bermanfaat seputar kehidupan dan keseharian yang bisa kita langsung dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, kehidupan sehari-hari ini seperti apa? Nanti ada dari petua Ustadznya, masalahnya seperti apa, ada solusinya. Kayak sekarang nih, aku punya masalah. Apa itu? Aku kadang ngerasa kecewa Ustadz, Apa itu? ngerasa khawatir. Jadi teman aku curhat, dia begini, dia mau nikah. Tapi dia takut nih, takut kalau misalnya dia salah pilih jodoh. Ketika dia takut tapi dia juga bimbang. Saya sudah cinta sama pasangan saya gitu. Jadi apa nih yang harus dilakukan? Bagaimana cara meyakinkan diri bahwa pilihan kita ini adalah pilihan yang tepat Ustadz Maulana. Biar nggak galau. Oh gitu. Silakan Ustadz Maulana. Izin Habib. Silakan Sesam. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. 3 Zulqaidah hari ini. Dan alhamdulillah haji masih dijalankan. Insya Tapi Allah. untuk kawasan Arab. Masya Ya, Allah. jadi mudah-mudahan kita bisa berangkat juga ke sana. Amin ya Allah, amin. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita karena hari ini kita membahas sesuatu untuk mencari solusi. Karena tidak ada manusia tidak punya masalah. Dan bagaimana ketika orang yang mohon maaf dilema untuk memilih jodoh, untuk menetapkan jodoh. Makanya ada solusi dalam agama kita namanya salat sunat istikharah. Untuk meminta petunjuk dan ketetapan hati. Supaya hatinya tetap menetap, artinya ibaratnya tidak galau lagi.
Makanya salat sunat istihara 2 rakaat bagusnya dilakukan sebelum tidur supaya terjawab dalam mimpi, dan bisa jadi tidak terjawab dalam mimpi tapi aplikasinya berada pada posisi hati yang sudah mantap. Nah, itu langkah yang pertama supaya ketika kita ada perasaan gimana maka akan ada namanya jawaban dari salat sunat istihara. Supaya mantap artinya dalam perjodohan, apalagi meminta doa dan pertimbangan orang tua. Karena doa orang tua itu dijabah oleh Allah. Makanya minta doa dan minta pertimbangan dari orang tua. Gimana kalau calonnya begini, calonnya. Apalagi yang namanya wanita kan walinya adalah orang tuanya. Tapi ingat juga berarti laki-laki enggak usah, tidak. Justru restu dari orang tua. Jadi apa? Wali dan restu dari orang tua. Jadi mohon izin kepada semua anak-anak dimanapun berada, bagaimanapun menurut kita hebat, tapi ada orang tua yang pengalamannya luar biasa. Jadi sebaiknya untuk memantapkan hati, minta tolong sama orang tua untuk pertimbangannya, pendapatnya. Dan yang berikutnya supaya lebih mantap lagi, meminta nasihat dari ulama kita, orang yang paham. Pasti banyak pengalaman, bahkan perasaan dari para ulama kita itu luar biasa. Al ulama warasatul anbiya. Dan mohon izin kepada kita semua, ilmu beliau adalah luar biasa. Ada Habib, makasih banyak Habib. Jadi kita tanya, gimana nih pendapat Habib, gimana pendapat Kiai, gimana nih pendapat Ustadz, gimana pendapat Andre Gurupta. Minta pendapatnya beliau, karena beliau diberikan petunjuk oleh Allah. Dan yang paling penting juga, tanyakan pada hati kita. Karena yang akan menjalani ini adalah kita. Jangan sampai lagunya Rosa dinyanyiin lagi dalam rumah tangga. Aduh. Ya. Aduh, sebelum Zalik. Jadi harusnya lagu Rosa yang lain. Bahagia ya. Yang bahagia. 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 Yang bahagia aja. Karena rumah tangga itu bagaimana supaya kita bisa tenang. Sakinah, mawaddah, warahmah. Betul dalam rumah tangga ada masalah, tapi ketika kita ada pasangan maka lebih mudah masalah itu. Karena tidak ada rumah tangga yang tidak punya masalah. Tinggal bagaimana kita menyikapi permasalahan rumah tangga itu. Karena rumah tangga adalah ujian, bahkan rumah tangga adalah ibadah. Dan yakin ibadah itu pasti ada ujiannya. Nah kalau begitu Ustaz jadi gimana nih? Ya kembali lagi supaya sudah berkeluarga seperti itu saling menutupi, saling membantu. Ustadz aku mau nanya sedikit. Iya, maaf. Kalau kita udah sholat istikharah, maaf ya Habib ya. Iya. Udah sholat istikharah, Iya. terus ternyata Allah kasih kita jawaban. Tapi ternyata kayak ini jawabannya ini bukan yang terbaik buat kita pasangan itu. Padahal kita udah cinta, itu harus gimana Ustadz? Gini, mohon maaf, hati-hati ketika kita kata cinta kan lahir setelahnya. Oh iya ya, setelah Iya, ngejalanin itu dulu iya. ya. Berarti kalau misalnya dimulai dulu. Terus Sakinah, mawaddah, mawaddah, warahmah. Jadi tenang dulu, nikah dulu baru cinta. Mawaddahnya kan cinta. Iya itu dia makanya sebabnya Iya. di Islam gak boleh ada pacaran ya. Ya boleh. Cinta akan timbul ketika bersama karena itu ya kalau Ustadz. ada pacaran Ya. berarti tidak ada pilihan. Oh. Karena sudah mentok sama itu pacaran. Iya benar-benar. Makanya kita harus ngebuka diri dan minta sama Allah untuk memudahkan jalannya. Iya. Masya Allah. Jazakallah Ustadz Maulana. Masya Allah. Tuh jamaah yang ada di rumah kalau misalnya kita mau menginginkan sesuatu, ingat kata Ustadz Maulana. Yuk kita sholat istikharah, kita minta petunjuk dari guru-guru kita juga. Dan insya Allah apapun itu jawaban yang terbaik adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala buat kita. Masya Allah. Tapi kalau misalnya bahas masalah cinta atau jodoh nih Habib, aku mau nanya sedikit lagi. Jadi